Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa berupaya semaksimal mungkin menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa berupaya untuk meningkatkan kadar dan kualitas ketakwaan kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita dapat menggapai derajat husnul khatimah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah diri, dengan tujuan agar ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terpelihara dengan baik. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, sungguh-sungguh bisa kita tingkatkan semakin hari semakin baik. Introspeksi diri atau dalam bahasa Arabnya muhasabah adalah upaya kita untuk menghitung-hitung atau melihat kekurangan yang ada pada diri kita. Biasakan setiap hari, kalau bisa setiap hari, kita untuk melakukan introspeksi diri, melihat apa yang ada dalam diri kita, kekurangan apa yang masih ada dalam diri kita, baik yang kaitannya dengan upaya kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, masuk hal-hal yang sifatnya sunnah, jadi bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah untuk melengkapi, dan juga dalam kaitannya dengan upaya kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilakukan kapan saja, saudara-saudara sekalian. Misalkan ketika kita mau tidur, jadi sesaat sebelum tidur kita mencoba untuk merenung apa yang masih kurang dalam diri kita, atau munculkan pertanyaan-pertanyaan, kenapa saya masih sering meninggalkan hal-hal yang sifatnya wajib, misalkan sholat, kenapa masih bolong-bolong, kenapa saya belum menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, kenapa tingkat emosional saya masih tinggi, kenapa saya belum memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, dan munculkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan diri kita. Nah, ini sungguh lebih baik daripada kita terbiasa untuk melihat kesalahan orang lain. Jadi melihat kesalahan diri sendiri lebih baik, jauh lebih baik daripada kita terbiasa melihat kesalahan orang lain. Dan ini seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab, upayakan dilakukan setiap saat sebelum datang masa di mana kita dihitung kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hisab itu hitunglah diri kalian, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ada pada diri kalian yang telah kalian lakukan, qabla an tuhasabu, sebelum datang masa di mana kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada dengan
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, sama seperti yang pada video sebelumnya, yaitu surat Ali Imran ayat 102, diawali dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ittaqullaha fi awamirihi wa nawahihi, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah-perintah Allah yang harus kalian jalankan, wa nawahihi, dan terhadap larangan-larangan Allah yang harus kalian tinggalkan, wa ada'i faraidihi, dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kalian, wajtinabi ma'asi, dan menjauhkan diri dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sama seperti yang perintah Allah, perintah bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 102 tadi ya. Jadi kaitannya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah nafsun di sini Allah menggunakan redaksi nafsun yang artinya diri atau jiwa. Hendaknya seseorang diri atau seorang jiwa melihat ya, ma qaddamat lighad, apa yang telah dia lakukan lihat untuk hari esok. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan saudara-saudara sekalian. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah seseorang jiwa, seorang diri melihat. Nah, pada perintah sebelumnya Allah menggunakan redaksi perintah kalian, ittaqullah, bertakwalah kalian. Tapi pada perintah ini Allah menggunakan kata ganti orang ketiga, nafsun, jadi orang ketiga, seorang dia, bukan kalian lagi. Nah, tujuannya apa? Maksudnya apa? Supaya perintah ini bersifat lebih umum. Artinya siapa saja, atau bisa dimaknai wal tanzur kullu nafsin, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap orang melihat. Jadi bahkan di sini menggunakan isim nakirah. Isim nakirah itu kata benda yang sifatnya indefinite, ya. Jadi tidak tertentu siapa saja di sini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan di sini juga Allah menggunakan redaksi nafsun, mengandung isyarat bahwa meskipun siapa saja diperintahkan untuk melakukan introspeksi diri tadi, muhasabah tadi, tapi karena karakter jiwa, ya, seperti yang pernah saya jelaskan pada akuarium jiwa manusia, terkadang ada jiwa-jiwa yang hatinya tertutup sehingga tidak bisa melakukan introspeksi diri, walaupun berbagai cara, walaupun berbagai nasihat, walaupun berbagai dakwah disampaikan, tapi tetap saja tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ke dalam kategori yang mau mendengarkan nasihat. Nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan
perintah-perintah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma qaddamat, apa yang telah dilakukan. Kalau aslinya qadama, qadima, ya, itu artinya yang datang. Ya, jadi al-qadim itu yang akan datang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita melakukan sesuatu untuk mempersiapkan, ya, hal yang akan kita hadapi di masa mendatang, yaitu hari kiamat nanti. Adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka qaddama yuqaddimu, taqdim itu bisa artinya menyediakan, ya, mempersiapkan. Maka di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maddakhatum, undur maddakhatum, ya, lihatlah apa yang telah kalian simpan, ya, untuk menghadapi kehidupan setelah kematian nanti. Lighat ini untuk hari esok. Maknanya adalah di sini hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwa kiamat itu dekat, ya. Jadi sesuatu yang pasti datang, yang digambarkan dengan redaksi ghaddin, ya, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu dekat waktunya, ya. Wattaqullah, kemudian Allah perintahkan lagi kita untuk bertakwa, untuk menekankan kembali, ya, perintah yang pertama. Nah, ini begitu pentingnya saudara-saudara sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan introspeksi diri diapit oleh dua perintah takwa. Jadi yang pertama ittaqullah di awal ayat, kemudian setelah perintah untuk melakukan introspeksi diri, ya, muhasabah, Allah tutup kembali, Allah apit lagi dengan perintah wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah khabir, ya, mengetahui, alimun bijami'i a'malikum wa akhwalikum, ya. Jadi maksudnya Allah mengetahui seluruh perbuatan kalian dan kondisi kalian. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, sampai hal sekecil, ya, yang terdetik dalam hati kita, Allah pun mengetahui. Nah, ini Allah mengetahui, khabirum bima ta'malun, mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah ingin menekankan di sini, apapun yang kita lakukan akan Allah berikan balasan, sekecil apapun itu. Ya. Termasuk upaya kita, keseriusan kita untuk melakukan muhasabah, yang menjadi faktor penunjang bagi upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan kita terbiasa untuk melakukan muhasabah, koreksi diri, introspeksi diri, melihat kesalahan-kesalahan kita, kekurangan yang ada dalam diri kita, untuk kemudian kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita, atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin meningkat dan semakin membaik. Demikian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.